بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana Ramadan wa ahallahu alaina bil amni wal yumni wal imani wal islam wa ja'alana minas sha'imin wal qa'imin asa an nakuna minal muttaqin. Kita di sini alhamdulillah di tempat yang nyaman, karpetnya empuk, wangi, bersih, rapi, ditambah pendingin ruangan. Ya Allah, kalau buatan syukur niku keblajut niku. Maka penting bagi kita mensyukuri nikmat aman ini dengan meningkatkan iman dan ketakwaan. Benar jelas ya? Itu pertama, syukur atas nikmat aman bil amni niku. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang rahmah wal uswah, Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Ketika wafat yang disebut bukan anak istrinya, yang disebut umatnya. Dan juga Nabiul Uswah, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita agar hidup niki terarah, hidup ini tertata, hidup ini tahu tujuan dan maksudnya, yaitu untuk ibadah. Di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa Ramadan, wajib hukumnya. Dan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku semua punya tujuan. Nah, Bapak Ibu, enten tujuan nih, kata semriki wow, dari rumah keluar rumah, tujuannya kemana? Masjid Al Hidayah. Seandainya kita tadi di tengah jalan noleh, terus kepincut misal dengan yang ditoleh, entah niku gandiyo atau rumahnya teman, awi-awi, ayo mampir, ternyata mampir, terus sampai adzan maghrib, nyampe enggak di sini, padahal sudah niat mau ikut pengajian, nyampe boten? Boten. Nah, sama halnya dengan ibadah. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Menawi mriki dereng nyampe ke tujuan niku, berarti ibadahnya masih mandek di tempat, sebatas ritual, sebatas rutinitas, belum membuahkan hasil karena belum mengantarkan kita ke tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Nah, secara umum tujuan dari semua ibadah itu adalah agar kita berakhlak. Kalau di akhirat agar kita mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau di dunia tujuannya agar kita berakhlak mulia. Ini tujuannya. Tapi kita tidak akan membahas semua ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Kita fokuskan satu seperti yang sudah ditampilkan di proyektor nih. Judulnya adalah Kasyfu Sirri La'allakum Tattaqun. Mengupas rahasia la'allakum tattaqun. Napa la'allakum tattaqun itu? Agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa niki tujuan puasa. Berarti kalau yang poso tapi boten menghadirkan atau tidak mengantarkan seseorang kepada derajat takwa, poso niku belum memenuhi tujuan. Nggih? Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi yang didapat hanya lapar dan dahaga. Loh, cobi, itu kan mengerikan. Sudah berlapar-lapar, berhaus-haus dari sebelum terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, tapi kosong, tidak mendapati
pahala di sisi Allah, karena puasanya sebatas lapar dan dahaga, tidak menghadirkan takwa. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengupas apa itu takwa, apa keutamaan takwa, lalu bagaimana sih orang-orang yang takwa ini, supaya kita bisa introspeksi. Sudah hampir setengah bulan ini kita berpuasa, adakah sudah seperti itu atau jangan-jangan belum? Atau nggih? Bismillah. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kita bahas definisi takwa dulu, Bapak Ibu. Supados mboten salah paham. Napa sih takwa niku? Takwa kalau kita gali arti bahasanya itu berasal dari akar kata waqo yaqi wiqayah. Waqo yaqi wiqayah. Ittaqa yattaqi ittiqa. Takwa. Niku. Nggih. Nah, takwa niki ada yang mirip nama makanan niku napa? Oh. Nah, tahu nggih. Tahu mawon takwa mosok mriki mboten kan, mosok kalah kali tahu. Tahu kuning niku. Kok sakit nih disebut takwa nggih? Kalau kita mugi-mugi tidak kalah dengan tahu. Ya Allah. Artinya napa wiqayah niku mencegah atau pencegahan. Seseorang melakukan suatu pencegahan agar terhindar dari suatu bahaya atau apapun yang tidak diinginkannya. Contoh misal menawi badhe medal griya ningali cuaca lu mendung, wah engko timbang kudanan tak gawa mantel bek nih, atau jangan-jangan atau siapa tahu di tengah perjalanan turun hujan. Yang dikhawatirkan napa? Kehujanan, basah, betul? Sehingga seseorang tadi membawa mantel sebagai pencegahan dari hal yang tidak diinginkan, yaitu kebles menggunakan mantel. Contoh lain misal, wah ini panas sekali udaranya, mau keluar rumah pakai sunblock, skincare atau nopolah, atau pakai jaket. Kenapa? Biar tidak terkena sesuatu yang dikhawatirkan, yaitu kulitnya terbakar atau gosong. Tindakan seseorang dengan menghadirkan sesuatu sebagai pencegahan itu dalam bahasa Arab disebut takwa. Lalu apa kaitannya dengan bertakwa kepada Allah? Berarti napa? Mencegah diri dari apa yang tidak diinginkan dari Allah. Napa niku? Murka Allah, adab Allah. Itulah yang tidak kita inginkan dari Allah, maka kita membuat suatu pencegahan dari hal tersebut. Nah, pencegahan ini adalah dengan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah kenapa kalau dulu sering kita dengar takwa itu apa? Takut kepada Allah. Allah kok ditakutkan? Yang ditakutkan dari Allah adalah murkanya dan adabnya. Yang diharapkan adalah maghfirah dan ridhonya. Nah, dengan adanya puasa itu seakan-akan menjadi pencegah kita dari melakukan hal-hal yang bisa menghadirkan murka atau adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yaitu arti takwa secara bahasa, yaitu pencegahan. Contoh, kita pakai payung biar tidak basah, maka kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya agar tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku arti takwa secara bahasa. Nah, apa sih yang akan didapatkan bagi seseorang jika orang itu bertakwa? Oke, nomor satu, orang bertakwa adalah orang yang mulia. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, niki. Dari ayat ini Bapak Ibu bisa kita pahami bahwa kita tidak bisa menilai kemuliaan seseorang
secara kasat mata. Tidak bisa kita melihat orang sing kopiahan terus, sarungan terus, atau jubahan terus. Berarti orang paling bertakwa dan lebih bertakwa di antara orang yang kawasan oblong, teriningan. Tidak bisa. Jadi al-muslimul haqiqi laisa man labisal qalansuh wa laisa man labisal izar wa ziyal muslim wa ziyal islami. Seorang muslim sejati bukan hanya yang selalu berbusana muslim. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan ya jelas harus menutup aurat secara sempurna, ya, dengan berhijab ini kok. Kalau laki-laki menutup aurat tidak harus selalu pakai sarung, pakai celana panjang juga menutup aurat. Tidak pakai kopiah juga bukan berarti membuka aurat, bukan. Tidak dinilai dari itu, tapi dari ketakwaan yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Itulah mengapa di awal dakwah Islam yang pertama kali masuk Islam niku minal fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Karena cocok dengan ajaran Islam yang menghapuskan di Arab jahiliyah dulu niku masih ada kasta. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Niku dianggap berbeda kasta. Tuan dan hamba sahaya, tuan dan budaknya itu tidak boleh duduk bareng. Kalau tuannya makan di atas meja, makanannya di atas meja, bukan lenggah di atas meja gitu. Lenggahnya di kursi atau selesean tapi di atas meja makanannya. Hamba sahaya tidak boleh gabung sana, disingkirkan. Ketika ajaran Islam datang membawa syiar al-musawah, persamaan, bahwa semua umat manusia itu sami, yang membedakan hanya ketakwaan di sisi Allah dan hanya Allah yang bisa menilai, maka orang-orang cocok dengan ajaran ini. Nah, orang takwa itu tidak pandang usia, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang pekerjaannya apa, strata sosialnya apa, jumlah tabungannya di rekening berapa. Tidak itu yang menjadikan Allah menilai seseorang mulia atau tidak. Di dalam di dalam tafsir Al-Qurtubi niku disebutkan ketika menjelaskan hal ini, fa innal karamata wal ihanata laisa bikasratil hadzid dunyawi kama i'taqadahul musyrikun, walakinnal karamata wal ihanata lil mu'mini bikasratit ta'ah. Kemuliaan dan kehinaan seseorang tidaklah dilihat dari banyak atau sedikitnya nasib duniawi yang dimiliki, seperti halnya yang diyakini oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu melihat orang mulia atau orang hina dari urusan duniawi. Semakin kaya, semakin mulia. Kalau tidak kaya, maka hina. Itu orang musyrik, orang kafir. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Walakin akan tetapi indal muslim, bagi seorang muslim dan mukmin, orang yang beriman, fa innal karamata wal ihanata, mulia ataupun hina, min kasratit ta'ah wa qillatiha, dilihat dari banyak atau sedikitnya ketaatan dan ketakwaan. Yang ini istimewa sekali kalau kita punya pola pikir dan keyakinan bahwa mulia dan tidaknya seseorang di sisi Allah itu bukan karena urusan duniawi, maka kita akan memiliki satu sifat, yaitu apa? Qanaah, terima ing pandu. Tidak mudah iri dengki melihat orang yang lebih tinggi stratanya dalam urusan duniawi. Ini kok. Selama kita taat kepada Allah, mulia, yakin, tidak ada kesedihan dalam hati. Yang pertama. Kedua, di dunia bahagia. Tak ada orang tidak ingin bahagia, Pak. Pasti seseorang niku kerso urip yang dunia niku bahagia. Nggih. Bohong kalau wis gak apa-apa aku nang akhirat ae. Bahagiane nang dunia gak apa-apa sengsara, mboten. Nggih, mesti bahagia, dan bahagia itu sekali lagi tidak diukur dari banyak sedikitnya urusan duniawi. Bahagia itu apabila
rezeki cukup, ketika ada sesuatu masalah terselesaikan dengan mudah. Sehingga dalam surat Al-Talaq ayat 2, 3 dan akhir ayat 4, akhir ayat 2, awal ayat 3 dan akhir ayat 4 niku Allah memberi memberi janji kepada siapapun yang bertakwa, dibukakan jalan keluar baginya. Ini satu. Dua, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di akhir ayat 4 dijadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Tapi kita bahas satu-satu nih. Kalau ada masalah, diberi jalan keluar atau solusi yang solutif. Karena ada Bapak Ibu, orang ketika ditimpa masalah, pikiran ibu truk, stres, tidak punya iman, tidak punya ketakwaan, dia menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang justru menambah masalah lagi. Misal orang stres malah mengkonsumsi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, misal pil koplo misalnya, narkoba, minuman keras. Dia anggap dengan ngefly itu masalah selesai, padahal bertambah masalah lebih besar. Akalnya rusak, agamanya rusak karena melanggar larangan Allah. Nama baiknya rusak di tengah masyarakat. Belum kalau ketangkap polisi gara-gara mengkonsumsi narkoba misalnya. Ini berarti diberi jalan keluar tapi tidak baik. Nah, kalau orang bertakwa, jika ada masalah diberikan solusi yang sangat baik dan cenderung cepat. Nah, sekarang malah ada orang yang mengakhiri hidupnya ketika ada masalah. Dianggap mati itu dengan mati selesai urusan. Padahal bagi orang beriman dan bertakwa, kematian adalah awal kehidupan akhirat. Nah, kan berbeda mindsetnya. Kemudian diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan dijadikan urusannya mudah. Cobi. Kita tadi kembali ke judul awal tadi nih, puasa agar bertakwa. Dengan bertakwa muridnya hidupnya bahagia. Jadi Allah sebenarnya sangat sayang sekali dengan kita, Bapak Ibu. Dengan adanya syariat-syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji, semua itu bermuara pada takwa, dan takwa keutamaannya luar biasa seperti ini. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat 2 dan 3, akhir ayat 2 awal ayat 3 di surat At-Talaq ini ada namanya seorang sahabat namanya Auf, Malik bin Auf. Itu punya anak. Anaknya kecekel musuh ketika perang. Nah, ketika kecekel musuh itu akhirnya nggak bisa pulang. Datang ke Rasulullah konsultasi. Rasul, ya Allah, ini Rasul, anak pulang betul mantuk kecekel musuh karena kemarin ikut perang. Rasulullah memberitahu, aktir min qawli la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak baca zikir yaitu la haula wa la quwata illa billah. Ini salah satu amalan yang diajarkan Nabi kepada seorang sahabat ketika ditimpa masalah. Maka bisa kita amalkan. La haula wa la quwata illa billah. Dibaca itu banyak suami dan istrinya ini sama-sama zikir dengan ucapan la haula wa la quwata illa billah. Singkat cerita, anaknya tadi yang tertawan di kandang musuh itu, di kubu musuh itu kok kandang, di kubu musuh, tiba-tiba ikatan tangannya itu lepas, ikatan kakinya lepas, lodok dengan sendirinya, dan posisi yang jaga itu tertidur semua. Lalu dia kabur, ketika kabur numpak untanya musuh. Ayo, itu ya apa hukumnya? Kan itu bukan miliknya, nyolong nih. Hukumnya apa? Halal apa haram? Oh Ibu, ini seorang sahabat tertawan ketika perang, tertawan ketika mau pulang pakai untanya musuh di ketemu itu. Apa hukumnya? Dalam halal, wong itu rampasan perang. Perang itu sebisa mungkin melemahkan musuh, termasuk harta-hartanya dirampas. Halal. Yang menakjubkan ketika dia naik unta itu untuk mempercepat lajunya pulang, hewan ternak yang ada di situ katut, melok. Kaget dulu, apa ini melok kabeh? Pulang sampai rumah, diketok pintunya, ayahnya buka pintu, loh, kok bisa mulai awakmu?
Terus lebih kaget lagi melihat hewan ternak ikut di belakangnya. Kayak sopo iki? Diceritakan, mang moro-moro Pak, lodok kabeh cancangane, pas aku mulih melok dhewe aku gak ngajak melok dhewe. Sik harus ke Rasulullah tanya ini. Rasul, diceritakan kisah itu, gimana itu hukumnya? Halal, itu rezekimu. Ya Pak, kan? Karena bertakwa kepada Allah, manut Rasulullah, zikir kepada Allah, diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka plus rezeki melimpah. Jadi gitu. Salah satu di antara riwayat yang ada di kitab tafsir Ibnu Katsir tentang asbabun nuzul ayat 2 dan 3 surat At-Talaq niku. Nggih. Nggih, tapi enggak usah napa nyoba-nyoba jadi tawan terus niku enggak usah. Pikir aja terus. Karena dalam hadis disebutkan kata hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati aqaituhu afdhala mimma u'tisailin. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai lupa doa kepadaku, tetap aku beri, bahkan bisa aku beri yang lebih afdal dibandingkan apa yang dia minta sekiranya dia berdoa. Ada. Ini keutamaan zikir. Ketika suatu negeri jika penduduknya bertakwa akan diberi keberkahan dari langit dan bumi, dari arah langit dan bumi. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang artinya, dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka keberkahan dari arah langit dan bumi. Barokah niku napa? Ziyadatul khair. Satu. Terus ziyadatul khair an haddi, yaitu kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang melampaui batasnya. Ya napa niku kebaikan yang melampaui batasnya? Sewu ngeten. Contoh sederhana. Lailatul Qadar itu waktunya sama, durasi jamnya itu sama dengan nanti malam, dengan malam-malam lainnya, tapi nilainya berbeda. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Itu namanya Lailatul Mubarakah. Fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Berkahnya suatu waktu. Nah, keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Maka kalau kita ingin diberikan kebaikan yang banyak, alias keberkahan baik di usia kita, ilmu kita, amal ibadah kita, atau rezeki kita, syaratnya niku takwa. Dan kita di dalam bulan yang penuh takwa dengan adanya puasa itu. Seakan-akan Allah mengatakan, poso dengan puasa kamu takwa, dengan takwa kamu tak kasih keberkahan. Nah, ini kan yang disinggung di ayat 96 surat Al-A'raf, suatu negeri alias negara. Maka kalau kita ingin Indonesia itu lebih baik, kuncinya bukan hanya menghadirkan pakar politik, pakar perekonomian dan lain sebagainya, takwa kuncinya. Nah, bagaimana kita menghadirkan takwa di negara Indonesia ini? Dimulai dari keluarga. Dan negara itu kan kumpulan provinsi. Betul? Indonesia ini kumpulan dari provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Provinsi itu kumpulan dari apa, Bapak Ibu? Kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota itu kumpulan dari apa? Kecamatan dulu. Di bawah kecamatan kelurahan, di bawah kelurahan apa? Desa, dusun. Desa dusun itu RT, RW dulu, baru RT. RT itu kumpulan dari kakak. Kakak itu minimal bisa buat kakak suami istri. Maka kalau ingin merubah Indonesia, rubah dulu ketakwaan di dalam kakak kita ya. Kita mengharapkan Indonesia berubah. Nah, kita di keluarga kita sendiri aja tidak menghadirkan ketakwaan. Bagaimana bisa berubah? Yang besar itu, kalau kecil, kumpulan yang kecil-kecil ini masih jauh dari ketakwaan. Oke? Jelas ya? Nah, kemudian di akhirat juga bahagia. Ini keempat, keutamaan keempat. Tadi di dunia bahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian negeri dijanjikan keberkahan. Lalu di akhirat dinanti oleh surga. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada rugi dari ketakwaan itu. Tapi kita lihat di An-Naba 31-32,
innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Di dalam surat Al-Baqarah, di surat Al-Haqqah ayat 21 24 digambarkan keadaan surga. Kalau di 31 32 An-Naba orang bertakwa diberi surga. Di Al-Haqqah 21 24 digambarkan keadaan surga. Betapa nikmat di sana. Coba kita lihat artinya lagi. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dari buah anggur. Ini masih ada lanjutannya, tapi kita singkat di situ aja. Sudah cukup bagi kita di akhirat diberi tempat yang sangat indah, yang sangat nyaman, sangat tentram. Kemudian digambarkan di Al-Haqqah 21-24 yang artinya maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Ketakwaan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan di akhirat. Jadi beda kalau di dunia, napa-napa harus berusaha dulu. Kalau di surga kita ingin apa mendekat dengan sendirinya, buah-buahan itu mendekat dengan sendirinya. Bahkan buah itu yang dihidangkan rupanya itu sama tapi rasanya berbeda. Wa utu bihi mutasyabiha. Di dalam awal-awal Al-Baqarah itu disebutkan wa utu bihi mutasyabiha. Ketika setiap kali diberi buah, orang yang tinggal di surga itu heran, loh kok podo karo sing mang rupanya. Malaikat menjawab, "Ma'amen dhisik tanah." Ketika dimakan, loh beda rasanya. Niku mirip di bentuk dan warna, tapi ketika dirasakan berbeda setiap kalinya. Kita nggak bisa membayangkan betapa nikmatnya. Tidak ada kebosanan di sana nanti, tidak ada kebosanan, tidak ada belenger. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tujuan puasa itu takwa, lalu kita sudah mempelajari definisi takwa tadi, lalu keutamaannya. Sekarang gimana sih orang-orang takwa itu? Lalu mari kita introspeksi diri. Adakah kita sudah seperti itu atau belum? Pertama, beriman kepada hal gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ciri pertama ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama sekali orang bertakwa itu adalah beriman dengan yakin terhadap hal yang tidak terlihat. Sebelum saya lanjutkan, kalau tangkap listrik itu kelihatan, Pak. Listrik, misal ada kabel terbuka, kelihatan nggak listriknya? Itu kelihatan nggak? Yang kelihatan kan kabelnya, betul? Berani nggak tiba-tiba kita megang, betul? Itu tertancap di colokan itu gaib nih, hal gaib. Akhirnya kita pakai tes pen, kan? Orang ini, benak nonopo, kan? Hal gaib, tapi kita yakin dan itu membahayakan. Kalau kita kembalikan ke definisi takwa tadi di awal, orang kalau tidak iman dengan hal gaib, dia tidak akan melakukan perintah Allah, tidak juga meninggalkan larangan Allah. Karena dia nggak iman dengan hal gaib, dia nggak iman akan adanya hukuman di alam kubur, adanya neraka. Akhirnya puasa pun ditinggalkan dengan santai saja. Nih, buatan sekedip, kadang niku pas kayak kemarin itu anak saya minta itu nopo muter-muter Mojokerto, muter alun-alun di sana. Kalau tak batik jam lagi masih jam 5, lo kau sana sih buku, berarti nggak bosor. Ngatur lalu lintas, ngatur parkir itu di rokok di nopo disedot kopi ini gitu. Tidak beriman dengan hal gaib, bahwa orang yang meremehkan dan mempermainkan puasa, ibadah puasa, ancamannya itu neraka. Hal gaib, adanya Allah, adanya kehidupan akhirat, adanya alam kubur. Dulu kami mendapat penjelasan dari guru kami, kalau ingin tahu rasanya alam kubur itu, ya nggak jauh beda dengan alam mimpi. Mimpi itu kita tidur, jasad kita ada, betul? Tapi roh kita ada di alamnya, nggak tahu di mana. Ketika kita mimpi buruk, terasa sangat menyiksa. Tapi kalau ketika mimpinya mimpi yang indah, terasa sangat bahagia. Tapi pas bangun, nah
Iyalah mimpi. Misal saya ingin cerita, tidak tahu ini menceritakan mimpi itu kan sebenarnya kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Tapi saya rasa ini bukan mimpi buruk. Saya udah 2 kali Pak mimpi di Gaza Pak. Terakhir itu ketika mimpi di Gaza diliput sama media. Diliput media itu saya teriak-teriak, "Ainal adalah, Ainal adalah," gitu. Mana keadilan? Itu saya di Gaza. Di Gaza. Ya Allah, 2 kali saya mimpi berada di Gaza Pak. Gitu. Mimpi bener Pak, menakutkan. Bom di mana-mana. Terus saya diliput media itu teriak-teriak, "Mana keadilan? Tegakkan keadilan." Pas tanya Pak, ya Allah. Nah itu. Jadi di alam kubur itu jasad dikebumikan, ruh ada di alam barzakh. Di alam barzakh itu merasakan nikmatnya nikmat, adab ya adab, sakitnya ya terasa seperti yang kita mimpi buruk. Misal mimpi dikejar hewan buas misalnya, mimpi kebakaran misalnya. Kroso saestu napa mboten? Panasi kroso panas, lek adem kroso adem, pas misal mimpi maem kroso warak, kroso enak. Terus mboten? Ya itu hal gaib. Mimpi itu hal gaib dan kita merasakannya. Dan orang bertakwa itu meyakini akan adanya alam gaib. Alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, alam akhirat ada nikmatnya, ada adabnya. Itulah kenapa disebut nomor 1 di Al-Quran. Ciri pertama orang takwa itu iman kita hal gaib. Hal gaib itu akan adanya adab. Orang yang kayak gini nanti adabnya seperti ini dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian ciri kedua disebutkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 3 ini, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat, melaksanakannya dengan sempurna, tidak berani meninggalkan sholat. Karena perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir itu sholat. Orang kafir sholat buatan kan? Nah kalau orang Islam buatan sholat, tak podok oleh yang kafir. Iya kan? Nah orang sholat itu pasti wudhu. Nah wudhu itu nanti anggota tubuh yang selalu kita basuh dengan air wudhu di akhirat nanti memancarkan cahaya. Sehingga Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat, Rasul nanti di alam akhirat itu kan semua manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mengalami hari kiamat kan dikumpulkan itu. Gimana jenengan bisa titen? Gimana bisa jenengan mengidentifikasi, meniteni, mengetahui umat jenengan? Apa kata Rasulullah SAW? Oh gampang. Umatku itu nanti ya di akhirat memancarkan cahaya. Nopo? Min atharil wudu, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dia keningnya, wajahnya, tangannya, kakinya itu nanti bercahaya karena di dunia dibasuh air wudu. Kita bisa bayangkan Pak, kalau orang tidak sholat berarti tidak wudu, berarti tidak bercahaya, gelap, tidak memancarkan cahaya. Atau sholatnya buatan jangkep 5 waktu, arang-arang, berarti wudhunya arang-arang, berarti mendrip-mendrip cahaya di akhirat nanti. Oh ini umatku termasuk ini, tapi cahaya mendrip-mendrip. Nah kita semoga termasuk hamba-hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang nanti cahaya itu terang. Nah ini karena iman kepada hal gaib lalu mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini penting. Orang takwa tidak hanya punya akidah kuat dalam hati, tidak hanya sholat, puasa, yang mana hubungannya dengan Allah, tapi infak. Berarti takwa itu juga peduli sosial, peduli sesama. Nih, membantu sesama. Nih, infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib disebut nafkah, yaitu suami kepada istri, ayah kepada anak, wajib hukumnya. Sampai-sampai di zaman Nabi itu ada seorang sahabat perempuan yang mana suaminya kaya raya tapi tidak cukupi. Insya Allah tamu lagi mboten enten nggih.
rezekine kathah tapi bojo dan anak mboten dicukupi. Wah, itu keblajut nih, busuk. Kata Rasulullah kepada istri tadi, ambilan, loh ambil, tidak nunggu dikasih atau minta dulu, tidak. Kalau jaluk ya gak dikai, ngenteni tiga ya gak dikai, ambilan, jatahmu ada di sana, bagianmu ada. Niku. Nah itu boleh dengan syarat, napa? Mampu tapi tidak cukupi. Kalau sudah cukupi, ya harus ikhlas terima pandum. Kata wajib itu hukumnya, nafkah namanya. Yang sunnah, anak kepada orang tua itu sunnah. Ini jadi salah kalau seandainya ada yang mengatakan kamu kalau dapat gaji pertama kali harus kasih orang tuamu. Orang tua boleh ngasih, tapi tetap itu bukan wajib, itu sunnah. Apalagi orang tuanya kaya raya, yang anaknya malah membutuhkan, malah justru orang tuanya bantu, kan? Kecuali orang tuanya memang tidak mampu, anaknya sangat mampu, wajib mencukupi dan menafkahi orang tuanya. Hukum asalnya sunnah. Yang wajib justru istri dan anak-anaknya. Kemudian kerabat dulur-dulur, ponaan itu sunnah juga. Itulah kenapa ada tradisi Idul Fitri, ada angpau itu sunnah. Boleh memberi sanak famili, keluarga itu boleh. Pahalanya double, pahala silaturahim dan pahala infak. Wal masakin wal yatama wal masakin wa ibnu sabil. Anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, ini sunnah semua. Begitu infak. Menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa itu hubungannya tidak hanya baik dengan Allah, tapi juga baik dengan sesama manusia, membantu, yunfiqun niku. Kemudian yang kedua, menginfakkan hartanya baik di masa lapang maupun sempit, mudah menahan amarah. Nah, coba niki, ketika kita Ramadan sudah hampir setengah bulan ini, gimana amarah kita? Apakah sama seperti sebelum berpuasa, meledak-ledak, titik-titik emosi, waring-waring, atau bisa menahan? Nah ini penting. Ciri orang bertakwa disebut dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaidh, menahan amarah. Ada di surat Ali Imran ayat 134. Wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Poso Ramadan, tapi masih mangkolai, dendamnya nggak habis-habis. Nang tonggone, nang dulur, nang koncone, wah itu bahaya. Ini bahaya. Puasanya belum mengantarkan dia kepada tujuannya. Ngerti sih, sekarang diperbaiki, dimaafkan kesalahan orang lain, ditahan amarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan mudah berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang yang menyakitinya. Cobi niku, tanda orang bertakwa nih. Nabi Muhammad SAW niku diludahi orang. Pasti bukan muslim. Kalau muslim nggak mungkin meludahi Nabi. Diludahi orang. Setiap kali melewati tempat itu diludahi. Hingga suatu ketika Rasul lewat situ tidak diludahi. Justru heran Nabi kita. Tangan kulit tambah-tambah berikut. Endi wong sing biasa ngidoni aku. Oh niku loro, sedang sakit. Coba kalau orang tidak bertakwa pasti ngapokno, ngrasakno. Salah ya, tino-tino ngidoni aku. Wah, kapok. Tak temakno dah mati. Itu bahaya. Orang tak bertakwa. Orang bertakwa pasti mengikuti sunnah Nabi, justru berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Rasulullah datang ke rumahnya, nyambangi, kemudian yang disambangi, waduh, dibalas kok aku iki gitu, ini kok aku iki. Ternyata justru dirawat, diperlakukan dengan lemah lembut, dirawat. Dia berkata, ya Allah, orang yang aku sakiti, yang aku hinakan sehari-hari, justru memuliakanku. Orang-orang saudaraku bahkan belum ada yang menjengukku, langsung bersyahadat. Ini gue, gampil ngapa gampil Pak? Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada kita. Nabi kita bersabda, wa ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Itu tanda takwa. Kemudian, nah, orang takwa itu bukan berarti maksum. Maksum itu apa? Terhindar dari dosa. Yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Kita ini manusia biasa. Artinya orang bertakwa bukan berarti tidak melakukan dosa. Bedanya, kalau orang bertakwa ketika berdosa langsung bertaubat. Kalau orang tidak bertakwa, dosa buatan ngerosok, buatan poso nganggapi biasa. Malah pede ngetokno nang wong akeh. Dalam lah guys, napa mawon pun. Ya Allah, niku waduh enggak tahu itu bagaimana itu keadaan imannya. Coba kita lihat ayat ini.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan juga, nah berarti ini tambahan ciri orang bertakwa. Dan juga mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, ya, segera mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita, Bapak Ibu, tergelincir dalam perbuatan dosa, langsung iling Allah, langsung getun, itu masih ada ketakwaan dalam diri kita. Harus disyukuri, ada perasaan getun. An-nadamatu taubah. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Penyesalan itu termasuk bukti taubat, bukti takwa. Segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, kalau dosanya kepada sesama manusia harus disertai permohonan maaf, permintaan maaf. Yang dimintai maaf segera memberikan maaf, karena Allah mencintai permaafan. Doa yang setiap malam kita baca ketika bulan Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu Gusti, innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai permaafan. Fa'fu anni, maafkan aku. Allah akan menilai, lah awakmu dhewe nyepuro wong liya wae angel wae disepuro wae aku. Enggak bisa. Enggak bisa. Di dalam surat An-Nur itu ada kisah, Pak. Di dalam surat An-Nur itu ada kisah Abu Bakar dengan Mistah, sepupunya. Mistah itu memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, namanya Aisyah, istri Rasulullah SAW. Suatu ketika terkena fitnah, difitnah berzina dengan seorang sahabat. Nah, itu kisahnya panjang, saya persingkat aja. Mistah ini sepupunya Abu Bakar termasuk yang memviralkan hoax itu. Memviralkan dari mulut ke mulut, belum ada media sosial dulu, dari mulut ke mulut, oh Aisyah gini. Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa menyalahkan Mistah karena belum turun wahyu. Karena dulu itu kalau ada masalah pasti turun wahyu. Menjawab setelah sebulan lamanya baru turun wahyu bahwa itu hoax. Abu Bakar langsung marah, Pak. Karena apa? Mistah itu dari sejak kecil, sejak di Mekah sampai hijrah ke Madinah, yang ngasuh Abu Bakar, yang namanya mau pengen biayai nguripi, karena Mistah ini miskin, diasuh oleh Abu Bakar. Nah, sunnahnya apa di sini? Kalau ada saudara yang tidak mampu, kita bantu. Seperti halnya Abu Bakar bantu Mistah sepupunya, tidak mampu. Yang mencukupi selama hidupnya itu Abu Bakar. Lah, kok memfitnah anaknya Abu Bakar? Abu Bakar langsung bersumpah, mulai saiki putus. Napa sing diputus? Bantuannya. Wis urip dhewe, gak tak openi meneh, gak tak bantu, gak tak ragati kalau cara basa Jawa. Gak tak openi, gak tak ragati. Jadi kira-kira itu pantas mboten? No, yuk pantas. Wajar mboten Abu Bakar bersikap seperti itu? Wajar. Dilarani kayak ngono, anak difitnah selama sebulan disebarkan. Turun wahyu ini menjelaskan dan menegaskan bahwa itu hoax. Tidak mungkin istri Nabi berbuat senonoh. Berbuat tidak senonoh. Semenjak itu Abu Bakar bersumpah, mulai sekarang tak putus hubunganku denganmu wahai Mistah, bantuan lagi tidak ada, BLT nggak ada lagi sudah. Ditegur sama Allah dengan ayat setelahnya. Betapa Allah sayang dengan Abu Bakar. Disampaikan oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, ono ayat yang turun sebabnya sumpahmu itu. Oh pun ada. Nggih. Terus mungkin kita bisa niku Mistah, intinya Abu Bakar disuruh maafkan Mistah. Kalau kamu ingin dimaafkan Allah, maafkan Mistah, langsung dimaafkan. Ya mungkin mereka sakit melampaui poso niki saestu menghantarkan kita menjadi orang bertakwa sehingga mendapatkan keutamaannya dunia akhirat dan juga dapat memiliki ciri-ciri orang bertakwa yang
disebut di beberapa ayat tadi. Matan mawon kang saged mriki sinaoni mugi manfaatipun kirang wabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.